Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8. Selamat kalian naik kelas semua dari kelas 7 ke kelas 8. Yang belum mengenal Pak Adi, saya Bapak Supriyadi yang dulu waktu kelas 7 tidak mengajar kalian. Kelas 8 bertemu dengan saya guru IPA Bapak Supriyadi. Untuk pertemuan kali ini kita langsung pembelajaran daring karena 1 minggu yang lalu kita sudah libur. Kalian sudah memperoleh buku IPA dari perpustakaan, jadi sambil melihat video saya kalian juga melihat buku paket di bab 1 materi gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Bab 1. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang gerak benda. Waktu SD kalian juga sudah pernah belajar tentang gerak benda. Ada menggelinding, ada gerak memantul, dan lain sebagainya. Nah, kita lanjut. Nah, ini indikator yang akan kita capai untuk pembelajaran daring hari ini adalah mendeskripsikan konsep gerak lurus. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah kalian diharapkan dapat menjelaskan konsep gerak. Kemudian tujuan yang kedua adalah kalian diharapkan dapat membedakan jarak dan perpindahan. Kemudian tujuan yang ketiga adalah kalian dapat menghitung jarak dan perpindahan benda. Nah, itu tujuan indikator dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini konsep gerak. Sambil kalian melihat buku paket kalian. Nah, tahukah kamu bagaimana suatu benda dikatakan bergerak? Nah, kalau menurut kalian bergerak itu kan cuma pindah tempat. Nah, tapi belum tentu kalau menurut teori fisika. Nah, bagaimana kalau teori fisika? Nah, benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan atau patokan. Nah, acuan itu bisa dikatakan dengan patokan. Patokan awal, patokannya apa? Nah, titik acuan bisa berupa pohon, rumah, gerbang, kendaraan atau dan lain-lain banyak ya. Nah, peristiwa tersebut dinamakan gerak bersifat relatif atau tergantung. Nah, relatif ya, tergantung. Bergerak terhadap apa dulu? Acuannya apa? Nah, supaya tidak pusing ada contoh ilustrasi, saya siapkan ilustrasinya di sini. Nah, di sini sudah ada ilustrasinya. Nah, ini ilustrasi pertama, contoh benda dikatakan bergerak. Nah, di situ ada gambar gapuro ya. Bahasa Jawanya gapuro, bahasa Indonesianya gapura. Tinggal ganti A sama O. Nah, di situ ada gambar anak bergerak meninggalkan titik acuannya. Berarti titik acuannya adalah gerbang lah ya, gerbang. Titik acuannya gerbang, di situ gambarnya anak itu meninggalkan gerbang karena titik acuannya gerbang. Nah, gimana contoh yang ilustrasi yang tidak bergerak? Ada 2 gambar di situ saya siapkan. Anak itu dari gerbang sisi kiri dia pindah ke gerbang sisi kanan, tapi tetap ada di gerbang. Nah, di dalam fisika itu tidak dikatakan bergerak karena tidak meninggalkan titik acuannya. Nah, terus gambar yang kedua di situ sebelah kanan ada meja, ada penghapus yang berada di atas meja. Nah, posisi pertama kemudian digeser ke posisi kedua. Selama penghapus itu masih ada di atas meja, bendanya tidak disebut bergerak. Belum bergerak karena apa? Belum meninggalkan titik acuannya. Nah, seperti itu. Bagaimana bisa membedakan mana benda dikatakan bergerak atau tidak dikatakan bergerak? Jadi sekali lagi tergantung sama titik acuannya. Contoh kalian menaiki kendaraan, contoh naik angkot. Kalau titik acuannya angkot, kalian cuma pindah tempat, kalian tidak dikatakan bergerak karena masih ada di dalam angkot.
Tapi kalau pada saat kalian turun di dalam angkot itu, kendaraan umum itu, kalian pergi meninggalkan angkotnya, baru kalian bisa dikatakan bergerak. Nah, jadi paham anak-anakku sekalian bagaimana definisi konsep gerak menurut fisika sesuai dengan tujuan yang pertama, dapat menjelaskan konsep gerak. Nah, kemudian kalau sudah paham tentang gerak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu gerak lurus. Nah, di sini kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Nah, sambil melihat buku paket juga, saya baca di sini. Kalian juga sambil menyimak. Jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Nah, panjang lintasannya berapa? Itu bukan jarak. Kemudian kalau perpindahan bagaimana? Perpindahan itu merupakan jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Nah, di sini sudah saya siapkan contoh-contoh ilustrasi supaya kalian bisa memahami mana yang jarak, mana yang perpindahan. Contoh yang pertama, nah, di situ ada seorang anak meninggalkan rumahnya ke menuju sekolah. Dia berjalan sejauh 5 km. Jauh ya, 5 km. Nah, berarti dia nilai jaraknya 5, perpindahannya juga 5. Karena dia meninggalkan posisi awalnya. Nah, jaraknya 5, perpindahannya 5. Ingat, dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda. Nah, ini. Kemudian contoh yang kedua, di situ ada anak tersebut menuju ke sekolah, kemudian kembali lagi ke rumah lagi ke posisi awal. Nah, bagaimana? Berapa nilai jarak perpindahannya? Jarak itu lintasan totalnya berarti 5 tambah 5, 10. Nah, kemudian perpindahannya 5 kurangi 5, 0. Kenapa 0? Karena dia kembali lagi ke posisi awal. Nah, ingat tadi konsep gerak, dikatakan bergerak jika dia meninggalkan titik acuannya. Untuk sesaat dia berpindah ke sekolah. Nah, setelah itu dia kembali lagi ke rumah lagi. Berarti perpindahannya sama dengan 0. Nah, ini tapi jaraknya 10. Jaraknya 10 km. Kalau dia bolak-balik 3 kali ya berarti ditambah 3 kali. Tapi kalau dia kembali ke awal, perpindahannya 0. Nah, sesuai teori fisika tadi, gerak. Kemudian contoh yang ketiga, nah, dia dari rumah ke sekolah, kemudian kembali lagi, tapi dia mampir di gym. Nah, kembalinya 3 kilo. Perpindahannya berapa? Nah, perpindahan itu yang besarnya yang belum dia besar jarak dari gym tadi ke rumahnya yang belum ditempuh. Nah, berapa? Jaraknya itu tetap ditambah semua. Perpindahannya 5 dikurangi 3. Nah, dia tetap ada perpindahannya sebesar 2. Kenapa? Karena dia belum kembali ke posisi awal. Selama belum kembali ke posisi awal berarti perpindahannya dia ada, tidak 0. Nah, seperti itu. Nah, bisa memahami bagaimana tentang teori jarak dan perpindahan. Nah, kalau sudah di sini ada latihan soal. Nah, di sini ada latihan soal. Nah, ini ada latihan soal. Ada 3 nomor. Sudah ada contohnya tadi, tinggal kalian sesuaikan. Tolong kalian kerjakan di buku IPA kalian. Ingat, saya ingatkan untuk buku catatan IPA kalian buatkan, buku tulis IPA kalian sediakan 2 buku. 1 buku catatan dan 1 buku latihan. Buku catatan kalian sampul pink. Kemudian buku latihan kalian sampul biru. Nanti difotokan di WA Padi dikirim. Ya, ini yang latihan soal ini dikerjakan di buku biru ya, di buku biru, buku latihan buku biru, sampul biru. Nanti difotokan, dikirim ke nomornya Pak Adi. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.